Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu ketika di dalam kerodong itu bongkar materi full isian, tetapi ketika diablak ketemu lawan cuman keluar ngukluk saja. Ngeplong sih ngeplong, ngotot sih ngotot, tapi cuman suara gelondongan, cuman ngukluk ya itu. Permasalahan yang sering terjadi, apa sih penyebab dari burung-burung yang kasusnya seperti ini dan gimana cara mengatasinya? Memang nggak gampang, step by step, butuh proses. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke, bosku? Murai batu yang ketika di dalam kerodong ini bongkar materi, gembor-gembor, segala macam isian dikeluarkan, tetapi ketika kita gantang kok cuman ngukluk saja, lompat-lompat ngukluk lagi, lompat-lompat ngukluk lagi. Sebetulnya ada beberapa kemungkinan ya bosku ya. Kalau saya pribadi, sepengalaman saya ini ada dua hal yang sering mengakibatkan burung murai batu kita ini bongkar materi saat dikerodong, tapi saat ketemu lawan cuman ngukluk saja, nggak mau bongkar materi. Itu ada dua kemungkinan. Nah, sebelum itu saya mau menginformasikan, insya Allah awal tahun Raja Masteran akan grand opening Raja Masteran Beard School. Yang pertama adalah kasus murai batu yang ketika dalam kerodong bongkar materi. Nah, murai batu kok di dalam kerodong itu bongkar materi, ini kita bicarakan burung yang sudah kita bawa ke lapangan ya bosku ya. Nah, ketika kita bawa burung murai batu kita ke lapangan atau ke arena lomba, itu kan pasti kita sudah melakukan stud EF. Biasanya kan rata-rata teman-teman seperti itu. Dinaikkanlah porsi F dari H-3 kadang, atau mungkin dari H-2, H-1, atau mungkin di hari H lomba itu pasti sudah diutak-atik loh. Diutak-atik porsi EF-nya dinaikkan, yang mungkin sebelumnya hariannya itu 55, pada H-2 dinaikkan ke 10-10 mungkin, atau H-1-nya dinaikkan ke 15-15. Nah, kadang-kala kan kebanyakan kita seperti itu ketika mau membawa murai batu kita ke arena lomba. Nah, tetapi masalahnya di sini ya bos ya, kita terkadang kurang tepat memahami karakter burung kita. Mungkin satu, karakter burung kita ini burung yang gampang birahi. Sedangkan perawatan kita, rawatan saat harian kita itu kurang tepat. Katakanlah burung gampang birahi, kita jemurnya cuman sebentar saja, mandinya cuman seminggu 2 kali, nggak pernah diembun, seringnya di full kerodong burungnya, apalagi ditambah settingan lomba yang porsi EF-nya itu dinaikkan mulai H-3, H-2, H-1 tadi. Alhasil yang terjadi bukannya burung kita itu makin ngotot segala macamnya, tetapi malah terjadi burung kita ini over birahinya. Katakanlah birahinya terlalu tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika burung kita ini kondisinya birahinya terlalu tinggi, terus tidak dibekali dengan stamina yang bagus atau kondisi fisik yang fit lah, katakanlah seperti itu. Nah, maka burung kita ketika ketemu lawan juga nggak bakal muncul emosinya secara normal ya bos ya. Bisa diartikan emosinya lebih lambat naiknya daripada birahinya tadi. Alhasil saat di dalam kerodong, masih di full kerodong itu sampai lapangan, burung sudah bongkar materi segala macam karena kondisi burung birahi tinggi. Tetapi yang terjadi ketika ketemu lawan, burung nggak mau bongkar materi lagi, cuman ngukluk segala macamnya tadi, pasang badan, lompat tangkringan, ngukluk lagi. Karena emosinya lambat naik ya bos ya. Nah, kasus-kasus burung seperti ini, kalau kasusnya bongkar materi di dalam kerodong tapi di atas gantangan cuman ngukluk, yang diakibatkan karena birahi tinggi, itu perlu dicermati lagi. Kita bisa tarik kembali, rubah pola rawatan hariannya. Oh, berarti kasus burung ini misal hariannya kemarin 55, coba tak kurangi ke 33 atau ke 44. Coba jemurnya tak tambah, coba nanti ablaknya lebih sering, mungkin pagi kita ablak sambil kita perawatan tadi, sore saat kita kasih EF lagi itu kita lakukan pengablakan juga, atau bisa kita maksimalkan di rutin embun, ditambah lagi pola mandinya dirubah, yang sebelumnya cuma 2 kali seminggu bisa dirubah menjadi 3 kali seminggu. Nah, itu untuk kasus yang pertama, kasus burung murai batu yang bongkar materi di dalam kerodong, tapi ketika ketemu lawan cuman ngukluk saja, pasang badan, lompat tangkringan atas, tangkringan bawah, ngukluk lagi. Itu kita tarik dulu,
ke rawatan hariannya yang kita rubah. Nah, setelah pola rawatan hariannya tadi kita rubah ya bosku ya, terus settingan lombanya pun juga kita coba untuk dikurangi lah. Misal dari 10 sebelumnya itu H-2-nya kita naikkan porsinya ke 10-10, H-1 ke 15-15 porsi jangkriknya. Kita coba kurangi. Mungkin di H-2-nya kita cuma naikkan ke 77, H-1-nya ke 10-10. Nah, itu bisa juga menjadi opsi ya, Bos ya. Kalau tadi kita rubah pola rawatan harian kok belum ada pengaruhnya, kita rubah juga settingan stud EF lombanya. Nah, terus untuk pengondisian di hari lomba ini sebetulnya yang paling penting karena kondisi murai batu kita ini nantinya over birahi atau kurang birahi, over emosi atau kurang emosi, itu penanganan saat hari lomba, utamanya saat di rumah sebelum berangkat lomba, itu sangat berpengaruh juga ya bosku ya. Pagi hari rata-rata teman-teman kan kalau nyeting burung itu pasti kembali ke settingan harian biasa saat hari lomba pagi. Nah, terus ada teman-teman yang memandikannya di pagi hari, tetapi kemarin kok dimandikan saat hari H pagi kok burung seperti itu. Coba mandinya sedikit dibikin mepet, mungkin siang hari sebelum berangkat lomba itu bisa dicoba ya bosku. Nah, itu diutak-atik. Kalau pola rawatan harian sudah kita agak turunkan supaya birahnya nggak terlalu tinggi, stud EF lombanya juga kita agak kurangi biar birahnya nggak terlalu tinggi, mandi juga kita agak bikin mepet supaya birahnya nggak tinggi tadi. Nah, terus pengondisian di lapangan pun ini yang paling berpengaruh, yang paling fatal, penentu terakhir ya bos ya. Maka dari itu saya sering menyarankan saat sampai di lapangan kita wajib membuka atau mengontrol kembali kondisi terakhir burung kita ini bagaimana dari hasil stutan EF lomba, dari hasil mandi terakhir tadi, dari hasil perawatan seminggu sebelumnya, itu saat di lapangan kita wajib pantau. Kalau terpantau burung kita ini sudah birahi terlalu tinggi, yang kita lakukan itu jangan mencoba untuk menaikkan emosinya dulu, tetapi mencoba untuk menstabilkan birahinya dulu di lapangan. Dengan cara apa? Banyak sekali caranya, sudah pernah kita buatkan videonya ya bosku ya. Yang pertama bisa kita lakukan ablak dulu di lapangan, biarkan burung gembor-gembor, mungkin cuma ngungkluk-ngungkluk sambil sesekali bongkar materi, itu biarkan birahi si burung ini sedikit berkurang lah saat di lapangan tadi. Nah, setelah kira-kira kita ablak sama 10 menitan lah katakanlah satu sesi itu, burung sudah terpantau nggak terlalu birahi, nah itu baru kita mencoba berusaha untuk menaikkan emosinya dengan cara mungkin di stud 2 atau 3 ekor ulet Hongkong, atau mungkin sambil dipancing suara murai batu gacor, atau mungkin didekatkan murai batu lain yang saling gacor. Itu di lapangan kan pasti banyak burung murai batu lainnya atau ya bos ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita sudah melakukan pengondisian seperti tadi kok masih seperti itu, ini berarti burung kita kasusnya bongkar materi saat dikerodong tetapi di atas gantangan cuman ngukluk, bukan semata-mata karena birahinya terlalu tinggi tapi nggak ada emosinya. Tetapi bisa juga yang kedua ini, kadang juga terjadi kasus burung yang ada birahi, ada emosi tapi nggak ada tenaga. Nah, sedangkan untuk bongkar materi saat di depan lawan itu membutuhkan tenaga. Mungkin juga karena tadi sudah terlalu gacor saat di bawah, alhasil burung sudah kecapean, nggak ada tenaga. Saat sampai gantangan, di atas gantangan burung cuman bisa ngukluk saja karena nggak punya tenaga lagi. Itu juga bisa menjadi penyebab burung kita seperti itu ya bosku ya. Nah, kalau kasusnya burung kita seperti itu, birahinya terpantau nggak terlalu tinggi, emosinya juga enak, tetapi kok burung saat digantang kok cuman ngukluk saja, padahal tadi sebelum digantang masih dikerodong itu bongkar materi segala macam. Karena faktor kecapean tadi, kehabisan tenaga juga mempengaruhi kinerja burung kita tadi. Kalau kasusnya burung kita ini kehabisan tenaga, nggak mampu bongkar materi lagi saat digantang karena terlalu capek atau terlalu bocor saat di bawah, nah itu beda lagi penanganannya ya bosku ya. Untuk yang pertama, kalau burung kita terlalu bocor di bawah, sedangkan kita menyadari kalau kasus burung kita ini tenaganya nggak terlalu bagus, mungkin karena rawatan kita nggak pernah diumbar, jemurnya cuma sebentar saja, intinya burung kita nggak pernah berlatih secara fisik lah. Kita juga harus menyadari kalau kita sampai lapangan, sebisa mungkin menjauh dulu dari arena lomba ya bosku ya, supaya burung kita nggak terlalu bocor, jadi nggak kecapean saat kita gantangkan nanti. Diharapkan
burung tenaganya tersimpan, saat ketemu lawan mampu bongkar materi seperti ketika di dalam kerodong tadi. Nah, untuk kasus burung yang karena kekurangan tenaga ini nggak usah takut telat panas. Saya rasa burung yang karakternya seperti ini itu biasanya burung-burung karakter faktor tinggi ya bos ya. Nah, ketika tarung biasanya burung-burung seperti ini ada gayanya, ada show-nya. Nah, perlu catatan juga burung yang tarungnya itu pakai gaya yang atraktif, yang agresif, entah sujud-sujud, entah macul-macul, itu lebih banyak membutuhkan tenaga ya bos ya, daripada sekedar burung yang gaya tarungnya cuman ngeplay ekor nembak panjang, ngeplay ekor nembak panjang. Kalau istilah sekarang itu burung tembak pukul lah. Kalau burung gaya kan burung durasi. Nah, rata-rata teman-teman kan menyebutnya seperti itu. Kalau kita menyadari kalau burung kita karakternya itu faktornya tinggi, tarungnya itu ada gayanya, jadi kita harus pintar-pintar menyimpan tenaga si burung ini biar nggak banyak terbuang sebelum lomba ya bos ya. Pertama kita menjauh dari arena lomba. Kurang 2-3 sesi baru mendekat. Burung seperti ini saya rasa nggak bakal ada kasus telat panas karena faktornya tinggi, ketemu lawan pasti langsung on. Nah, kalau sudah parah seperti itu, sebelum digantang bongkar materi segala macam, saat digantang cuma ngukluk saja. Atau yang terjadi yang kebanyakan itu saat di bawah itu bongkar materi juga, tapi saat digantang cuma kerja semenit 2 menit, habis itu dia ngukluk, pasang badan, loncat tangkringan, ngukluk lagi karena sudah kehabisan tenaga tadi ya bos ya. Kalau kita rasa kita merubah pola rawatan hariannya itu nggak memungkinkan, mungkin kita sibuk nggak sempet umbar, mungkin kita nggak banyak waktu untuk nungguin burung berjemur berjam-jam, ya kita kondisikan satu tadi ya bosku ya, dibikin supaya burung ini nggak terlalu bocor sebelum lomba. Sebisa mungkin istirahat total saat di rumah. Karena kita kan menyadari nggak ada waktu untuk melatih fisik si burung ini. Kalau sejatinya murai batu itu pasti bongkar materi. Kalau ketemu lawan saat birahi ada, emosi ada, dan dia dalam kondisi prima ya bosku ya, satu sehat, kedua tenaganya ada, itu pasti bongkar materi. Kalau masalah lagu materinya itu kan tergantung pemasteran masing-masing. Selain dari faktor birahi terlalu tinggi, faktor burung murai batu yang kecapean dan sudah kehabisan tenaga saat ketemu lawan juga bisa mengakibatkan cuman ngukluk saja ya bos ya. Kita sudah stud F tinggi-tinggi juga tetap ngukluk saja karena tadi mungkin karena birahinya juga bisa, atau mungkin karena burung kecapean saat sebelum digantang juga bisa. Jadi teman-teman yang mempunyai burung-burung seperti ini sebetulnya nggak usah terlalu risau ya bosku ya. Kita cukup coba dua opsi tadi. Untuk yang pertama, apakah kondisi birahi burung kita ini terlalu tinggi, atau yang kedua, apakah burung kita ini terlalu capek, kehabisan tenaga. Jadi bisa dicermati gacuannya masing-masing. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.